Nah, kalau yang magang, yang perusahaan saya sekarang waktu itu, saya itu apa adanya gitu minasang di rumah doang di kamar waktu itu. Apa ya saking gimana ya saking bodo amat mau keterima enggak juga bodo amat lah udah pusing kayak gitu minasang. Waktu itu tuh kalau misalkan saya lihat ya videonya pengen ketawa lah minasang saya santai banget gitu main saya tuh di kamar ada apa? Ada foto-foto keluarga gitu terus ada bantal guling dan macam dan segala macam gitu minasang pengen ketawa lah pokoknya ya. Ya istilahnya mungkin dari pihak perusahaan ini orang niat kerja apa enggak sih gitu kan. Pas gitu dia langsung ngambil kameranya, diliatin tuh lihat di sini juga katanya kalau misalkan rekreasi itu ada drum, ada gitar, pokoknya alat musik lengkap minasang di situ. Kalau misalkan kalian mau main apa musik boleh silahkan katanya. Wah di situ kan kita langsung malah jadi enjoy minasang. Ya bukan kayak apa kaku kayak sama saco-saco yang lain yang pernah saya ikut mensesu sebelumnya gitu. Yang ada kita malah ketawa-ketawa, malah curhat satu sama lain kayak gitu minasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang. Di video kali ini saya mau ngobrol santai bareng-bareng Minasang ya. Di sini udah ada di suatu tempat ya Minasang. Yang memang kalau misalkan di musim semi ya di sini tuh ada bunga sakura bermekaran Minasang. Jadi di depan sini tuh bunga sakura semua Minasang. Jadi video kali ini saya mau menjawab pertanyaan Minasang ya terkait bagaimana cara saya bekerja di Jepang. Bukan bekerja di Jepang. Bagaimana cara saya supaya bisa bekerja di Jepang gitu ya. Agak sedikit balelo Minasang, maaf ya. Saya nyari posisi yang tepat dulu, yang pas enaknya di mana gitu ya. Kalau di sini gimana Minasang? Di sini gimana? Oke. Sini aja. Ah. Uh. Haridang Minasang. Oke, duduk santai dulu lah. Ini sekarang tuh lagi musim panas Minasang, makanya bener-bener gimana ya? Panas banget kerasanya tuh. Kalau misalkan lagi musim dingin, dinginnya banget gitu kan kalau di sini. Beda lagi kalau di Indonesia tuh suhu 33 derajat pun ya kerasanya biasa aja ya. Pas waktu saya di kampung gitu kan. Oke Minasang langsung aja ya. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita ya di kolom komentar, tapi saya nggak bisa jawab semuanya Minasang. Jadi beberapa aja ya, salah satu dulu aja ya. Nanti kalau misalkan yang belum kejawab pertanyaannya, nanti kita bikin video berikutnya ya. Oke Minasang langsung aja ya kita jawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar YouTube saya ya Minasang, yaitu gimana cara saya bisa sampai bekerja di Jepang Minasang kayak gitu ya. Jadi pada intinya Minasang, saya tuh pada tahun 2020 bergabung di LPK ya Minasang. Di LPK bukan SO ya, masih LPK biasa ya. 2020 itu awal banget ya, di tanggal 1 saya mulai belajar. Tanggal 1 bulan Januari ya. Januari, Februari, Maret. Nah, di bulan Maret gitu ya, tahun 2020 itu ada kendala Minasang. Minasang juga pasti tahu lah ya. Ada apa di tahun 2020? Itu adalah awal mula corona ya Minasang. Jadi pas ada corona itu gimana ya sistem pembelajaran itu agak sedikit kacau Minasang. Awalnya ya ini awalnya ya belum di puncaknya. Sedikit kacau karena memang ada sedikit hambatan ya Minasang kayak misalkan harus apa sih namanya harus ditunda dulu belajarnya, kemudian harus vakum dulu gitu ya. Nah singkat ceritanya gitu ya, saya udah injak di bulan Maret waktu itu Minasang. Maret itu udah masuk kan corona. Dan saya untuk pembelajaran diberhentikan waktu itu ya. Kemudian saya pulang gitu kan. Ya mau gimana lagi ya Minasang kalau misalkan udah dipulangin gitu kan dari pihak LPK dan ternyata semakin kesini corona itu makin parah gitu ya Minasang. Saya pun belajar itu masih belum beres gitu kan N5 waktu itu. Baru sampai bab 9 kalau nggak salah ya Minasang. Apalagi ya detailnya. Yang pasti saya ingat itu antara bab 8 dan 9 saya langsung berhenti belajar waktu itu. Nah, setelah itu selang beberapa bulan gitu ya Minasang, corona itu semakin meningkat dan memang pembelajaran offline itu dihentikan ya Minasang. Jadi adanya itu cuma pembelajaran online kayak gitu dan itu pun tidak terlalu efisien ya, nggak terlalu efektif gitu Minasang. Karena yang namanya vakum beberapa bulan gitu ya
karena ada corona ini. Jadi yang pasti saya tuh bekerja gitu kan, untuk menghidupi keluarga saya gitu minasang. Bekerja seadanya, kemudian sambil belajar juga ya. Belajar juga nggak terlalu fokus karena berpikir ya pada waktu itu karena memang udah menginjak di puncaknya corona gitu kan. Wah ini kayaknya nggak bakalan bener nih kalau misalkan saya dilanjut, untuk apa, untuk belajar bahasa Jepang dan untuk mewujudkan cita-cita saya supaya bekerja di negara Jepang kayak gitu minasa. Tapi gitu kan, pada saat itu tepatnya di akhir penghujung tahun 2020, itu ada yang namanya, apa sih minasang, kayak mensetsu ya, tapi mensetsunya itu bukan dari pihak perusahaan minasang, tapi dari kumiai gitu. Jadi pada intinya, pihak LPK itu udah bekerja sama dengan SO kayak gitu kan. Nah, dan dengan si SO ini ternyata kalau misalkan mau masuk gitu kan pembelajaran atau karantina di SO itu harus mensetsu dulu. Mensetsunya itu sama pihak SO-nya, kemudian sama pihak kumiai waktu itu. Dan kumiai ini minasang harus tahu ya, kumiai ini bukan perusahaan ya, beda lagi ya, tapi kumiai ini yang menjembatani antara pihak LPK, kita, dan perusahaan gitu minasang ya. Yang menjembatani aja gitu ya, yang bukan yang punya perusahaan gitu. Yang nerima kita kerja itu adalah perusahaan gitu kan. Tapi yang punya informasi lowongan kerja dan lain-lain itu adanya di Kumiai kayak gitu minasang. Oke, singkat cerita lagi ya minasang, karena memang kalau misalkan saya apa secara detail nih cerita saya, perjalanan saya bekerja di apa proses saya supaya bisa bekerja di Jepang itu sangat panjang minasang, karena suka duka perihnya itu luar biasa minasang. Boleh dirangkumkan ya, saya perjalanan sampai ke Jepang itu dari mulai belajar ya tahun 2020 itu sekitar 4 tahun lebih minasang. Baru bisa ke Jepang kayak gitu. Karena memang yang pertama ada corona, yang kedua kendalanya itu adalah perusahaan minasang. Jadi di perusahaan ini tuh saya sempat 3 kali ganti perusahaan minasang. Dan tiga perusahaannya ini saya lolos mensetsu minasang. Yang pertama di perusahaan konstruksi, yang kedua Kaigo, yang ketiga juga masih Kaigo gitu minasang. Oke, pada intinya tadi ya, kembali lagi ke cerita yang saya udah apa mensetsu gitu ya. Oke lah katanya, Iwan Sang di level ini kamu udah lolos di level N5 katanya. Kita lanjut pembelajaran ke level N4, tapi kamu kalau bisa gitu ya belajarnya di SO katanya gitu minasang ya. Itu kata pihak LPK. Oke lah saya semangat kan. Wah berarti kalau misalkan udah di SO gitu kan peluang buat dapat perusahaan gitu kan, peluang dapat apa job itu lebih gampang mungkin gitu kan, pikiran saya waktu itu. Begitu semangatnya saya langsung saya prepare lah segala macam gitu kan di akhir tahun 2020 dan awal 2021 cus saya berangkat menuju SO yang dituju gitu kan, yang tadi sempat kita apa berbincang-bincang gitu kan, mensetsu dan lain sebagainya. Kemudian minasang, saya udah masuk lah ya belajar di SO gitu. Belajar di SO ini, belajar N4 gitu ya, awal N4 gitu minasang, tapi mengulas ulang lagi dari N5 gitu minasang pas masuk SO itu. Karena mungkin gitu ya, si SO ini nggak bisa percaya gitu aja kalau saya udah beres bab 25 belajar sendiri atau online gitu kan. Jadi mereka itu membutuhkan bukti juga, bukti empirik juga gitu minasang, melewati ulasan belajar gitu meskipun cepat. Kisaran N5 itu 3 mingguan kurang lebih gitu minasang ya, belajar mengulas ulang. Nah setelah 3 minggu beres kita belajar N5, kemudian kita dilanjut ke N4 kayak gitu minasang. Nah di SO ini tuh minasang waktu itu ya, saya tidak ingin menjelek-jelekan gitu ya, karena ini memang menjadi rahasia pribadi saya dan pengalaman kelam saya ya. Yang pasti minasang jangan sampai salah memilih SO atau LPK kayak gitu ya minasang. Jadi kalau LPK saya itu udah bener banget minasang, saya udah tepat lah alhamdulillah dapat LPK gitu kan. Yang jujur yang membantu saya, tapi si SO-nya ini nih minasang yang menjadi kendala gitu. Ya pada intinya saya baru masuk aja itu udah diminta uang kayak gitu minasang. Oke lah kita kasih uang waktu itu setengahnya ya minasang, sebenarnya totalnya itu antara 40 ya, di angka 40 saya kasih dulu setengahnya 20 gitu ya minasang.
Dan alhamdulillah waktu itu saya dibantu oleh saudara saya gitu kan untuk pendanaan kayak gitu. Nah, oke lah kita udah mulai belajar gitu ya minasang, udah mulai belajar sekian bulan dan kemudian minasang saya udah beres lah. Kita di bab berapa ya? Bab 20 berapa ya? Pokoknya hampir beres N4 lah ya. Kita udah hampir beres N4, di situ saya langsung mau ikut ujian GFT minasang. Tapi kendalanya ternyata pas waktu itu ada kendala internal antara LPK dengan yang punya kos nih. Mulai nggak bener gitu untuk sistem pembelajaran dan sistem kita tempat tinggal tuh gak bener gitu. Jadi ceritanya tuh ada permasalahan antara bapak kos dengan yang punya SO kayak gitu. Jadi kita tuh pindah apa namanya tuh, pindah asrama gitu ya, pindah tempat tinggal. Nggak jauh sih, tapi istilahnya kalau misalkan kita pindah-pindah kayak gitu ya repot juga minasang, karena barang-barang yang kita angkut itu bukan punya kita aja, tapi barang-barang dari fasilitas LPK juga kita bantu gitu kan buat mindahin, kayak misalkan kasur, lemari dan lain-lain kayak gitu. Oke, singkat cerita saya beres lah di situ ya. Pada intinya di LPK itu sekitar 1,5 tahun ya minasang, 1,5 tahun menginjak ke 2 tahun lah. Ya ada lah gitu ya, kalau hitungan tanggal mungkin ada nyampe 2 tahun, karena memang saya udah sempet dapet job di SO tersebut ya. Dan ternyata minasang, dapat jobnya itu saya bukan mensetsu sama perusahaan minasang, tapi melainkan sama Kumiai minasang. Kalau saya yang pertama kali pas gabung itu dengar saya lolos gitu kan di perusahaan konstruksi Jepang melalui Kumiai ini, saya kan senang otomatis karena gak tahu ya sebenarnya eh teken kontrak, dia sempet teken kontrak juga. Sebenarnya si teken kontrak itu kayak gimana ya minasang? Kayak nggak sah gitu ya. Menurut apa ya? Menurut pengalaman saya ini ya, nggak salah pada intinya. Dan kemudian kalau misalkan kita ke Jepang juga, apa ya, kita belum sempat ketemu nih sama wajah si perusahaan ini yang punya perusahaan gitu minasang. Tapi alhamdulillahnya di sini kita ambil hikmahnya aja minasang, meskipun saya di cancel gitu kan dari perusahaan tersebut, dikarenakan pada waktu itu katanya alasannya ya minasang, si perusahaannya tuh bangkrut minasang. Bangkrut, tapi dari pihak Kumiai itu nggak ada pemberitahuan lanjutan minasang, jadi nggak terbuka lah kayak gitu. Yang ada kita nunggu udah 2 tahun gitu kan di LPK itu. Menginjak tahun pertama kan saya udah dapet job tersebut, kemudian 1 tahun lagi saya nunggu COE kok nggak datang-datang gitu kan. Nah, pada intinya minasang, setelah saya memutuskan untuk apa, udahlah saya berhenti, gak mau lanjutin lagi di SO ini dan mau di cancel aja nih perusahaannya gitu kan. Kalau dulu kan pas mau saya cancel ada perasaan takut nih, kayak misalkan aduh ini bakalan gimana ya kalau misalkan saya cancel, takutnya saya nggak bisa kerja lagi ke Jepang, takutnya peluang saya kerja ke Jepang itu jadi ketutup atau terhambat gitu minasang pada waktu itu ya. Tapi saya menjadi bulat tekad saya, karena memang ada yang aneh nih di SO ini nih, kayak ada yang ganjal gitu minasang ya. Jadi saya putuskan lah, fix keluar kayak gitu. Oke, dari pihak SO ya udah, kalau misalkan kamu mau keluar karena waktu itu banyak banget masalah anak-anak gitu ya di SO itu. Oke, kalau kamu mau keluar, uang kamu ditangguhkan katanya minasang. Jadi uang yang udah masuk setengahnya itu ditangguhkan minasang, karena mungkin uangnya itu udah kepakai untuk apalah gitu ya minasang. Saya nggak tahu spesifiknya, yang pasti uangnya nggak ada gitu. Uang saya itu udah nggak ada. Dan saya kan otomatis saudara yang bantu saya pasti nanyain gitu minasang. Gimana nih kelanjutannya kayak gitu kan, jadi atau enggaknya. Kalau misalkan ini uang sampai nggak dikembaliin, ya kita urusin aja secara jalur hukum kayak gitu minasang. Ya udah, apapun yang udah kita keluarga saya rundingin gitu kan waktu itu terkait pemagangan ke Jepang di SO tersebut, saya sampaikan minasang ke pihak SO-nya, dan mereka merasa takut gitu ya minasang kalau misalkan ke jalur hukum. Oke lah katanya, mau saya cicil tapi nggak bisa disekaliin kayak besar-besar gitu minasang, dicicilnya kayak 5 juta 5 juta kayak gitu. Kalau di atas 5 juta dia tuh nggak sanggup. Oke lah, saya okein aja ya gitu minasang. Setelah beres gitu kan,
pembayarannya dalam kurun waktu 2 bulan minasang dicicil, dan alhamdulillah saya kembali lagi ke LPK saya, dan selang 1 minggu saya langsung ikut mensetsu gitu minasang. Nah, mensetsu di sini itu kaigo ya minasang, penempatan waktu itu di prefektur Oitakeng di Kyushu. Alhamdulillah saya keterima, mensetsunya itu sekitar 3 kali. Nah, kalau yang ini enak banget minasang, mensetsunya jelas banget, sama SO, sama kumiai, kemudian sama pihak perusahaan. Dan juga kita dijelaskan di Setsumein gitu minasang, kayak Setsubi fasilitas dan berbagai macam itu sedetail mungkin kita itu dikasih tahu gitu minasang. Tapi untuk pengumuman dari hasil mensetsunya itu langsung hari itu juga minasang gitu ya. Karena memang yang mensetsu itu bukan dari Indonesia aja minasang waktu itu. Karena memang ada dari orang luar negeri juga kayak dari Vietnam. Oh, 2 negara aja ya minasang, 2 negara aja waktu itu. Dan alhamdulillah saya sama teman saya keterima gitu. Singkat ceritanya lagi ya minasang, kalau misalkan saya ceritain duka dan dukanya gitu, itu panjang banget sebenarnya minasang. Oke lah, kita udah tanda tangan kontrak, kita udah menyetujui. Jadi sistem pemagangan di sini tuh ada tunjangan dan lain sebagainya, gajinya lumayan minasang. Karena memang di Kaigo yang dulu itu gitu kan, bukan yang perusahaan saya sekarang, itu ada yakinnya minasang, ada kerja malamnya, di mana yang mana kerja malam ini bisa apa, si gaji itu bisa meningkatnya luar biasa minasang, kayak misalkan ada peningkatan 25% dari UMR per jam kita, misalkan seperti itu. Pada intinya di perusahaan itu saya udah tanda tangan kontrak, udah dilanjutin lagi gitu kan minasang, apa namanya tuh, udah dilanjutin mendang dan segala macam ya, udah dilanjutin mensetsu dan lain-lain, ada beberapa kali mensetsu, sampailah saya di titik 7 bulan menunggu COE. Kok ini masih belum datang juga gitu kan. Saya tanya lagi lah ke pihak LPK, ke pihak SO. Dan alhamdulillah dari pihak SO itu terbuka banget minasang, dan dibantu dari pihak Chikyujin ya di Jepang gitu kan, yang terafiliasi dengan SO tersebut. Katanya tuh ternyata di sini tuh ada masalah ya, tapi entah masalah apa, mohon ditunggu sebentar katanya. Oke lah, berjalan 2 minggu saya tunggu dan ada hasilnya minasang. Dan alhamdulillahnya minasang, saya dari perusahaan di cancel lagi minasang. Yang kedua kalinya minasang, di cancel lagi. Itu udah menginjak tahun ketiga loh minasang bergabung di LPK. Mau sakit, mau gak sakit gimana gitu kan. Hati, pikiran, raga itu minasang selama 3 kali, dan udah 2 kali PHP gitu minasang. Sakitnya luar biasa minasang. Gak kebayang kan. Pokoknya pas waktu itu serasa mumet luar biasa minasang, hampir-hampiran saya mau menyerah kayak gitu ya. Tapi ada diskusi lagi dari pihak perusahaan, karena memang seharusnya di Nyukoku gitu ya. Nanti kalau misalkan minasang udah tanda tangan kontrak, ada Nyukoku ya, yang artinya itu Nyukoku Yote, yang artinya itu rencana kita mau masuk ke Jepangnya gitu ya, datang ke Jepangnya gitu. Di situ itu seharusnya 2 bulan ke belakang saya udah ada di Jepang minasang. Karena saya magang, jadi di dalam 2 bulan itu ada 1 bulan saya belajar di Senta, dan 1 bulan saya bekerja di Jepang di perusahaan tersebut gitu minasang. Nah, jadi kita itu meminta kompensasi karena saya udah nunggu dan seharusnya saya udah bekerja di Jepang, meminta kompensasi ke pihak perusahaan 2 bulan gaji saya untuk dicairkan kayak gitu minasang. Tapi pihak perusahaan memohon maaf dan apa ya, dengan berat hati gitu kan, karena memang mereka juga seharusnya mendapatkan apa, bantuan tenaga kerja dari Indonesia ya, yaitu saya gitu kan, harusnya udah mendapatkan tenaga saya gitu kan, saya udah bekerja di sana, tapi mereka malah mengcancelnya dikarenakan ada permasalahan internal gitu, yang memang dimana ini nggak bisa dielakkan lagi minasang. Jadi ada sebuah permasalahan gitu di perusahaannya, dan langsung pihak imigrasi yang memutuskan untuk bahwa saya itu harus di cancel job ini dari perusahaan tersebut kayak gitu minasang. Oke lah, singkat cerita saya udah mengurus segala macamnya gitu ya, sekitar 2 sampai 3 minggu. Alhamdulillah kompensasi cair 10 mang gitu minasang, gitu mang lagi gitu minasang ya. Jadi sama sekali ini kompensasinya itu nggak dipotong ya dari pihak LPK maupun SO, tapi ada pun saya waktu itu menabung uang ya sekitar 500.000 kalau nggak salah gitu ya, atau 1 juta lupa lagi.
saya simpan di LPK. Ini uang kalau misalkan nanti saya udah berangkat ke Jepang, saya mau pakai buat syukuran kayak gitu minasan. Oke lah, saya nggak menyerah, saya berusaha terus meskipun dengan keadaan pikiran yang sangat galau minasan. Kalian pasti merasakan lah ya, kalian juga kalau lagi belajar dalam kurun waktu sekitar 1 tahun atau 1 tahun setengah terus belum dapat job pasti pusing gitu kan. Apalagi saya minasan udah menginjak tahun keempat sekarang minasan, dan 2 kali di cancel job gitu, udah 2 kali di PHP-in kayak gitu minasan. Nah singkat cerita lagi, saya mulailah alhamdulillah ada awal awal pucuk baru harapan saya di sini minasan, karena memang ada lagi mensetsu di perusahaan Jepang kayak gitu minasan. Oke lah, saya ikutin lagi waktu itu. Untuk hasilnya gitu minasang, belum tentu ya, belum tentu hari ini diumumkan pada saat itu ya. Jadi pada intinya saya mengikuti mensetsu itu di 2 perusahaan, yang satu Tokutei Gino, yang satu magang. Saya ikutin dua-duanya. Tapi minasang, yang Tokutei Gino ini memerlukannya itu cewek sebenarnya minasang. Cuma aja dari pihak Kumiai karena kasihan gitu ya melihat saya gitu, dengar cerita saya dulu awal perjalanan saya dari tahun 2020 tuh kayak gitu ya, suramnya gitu minasang, sakitnya kayak gitu mereka merasakan gitu kan. Udahlah kamu cobain aja dulu katanya, meskipun ini dari pihak apa perusahaannya membutuhkan cewek, cobain aja barangkali kamu ada jodohnya katanya di sini buat kerja di perusahaan ini sebagai Tokutei Gino gitu minasang. Oke lah, di hari yang berbeda gitu ya minasang, kita mensetsu di 2 perusahaan ya. Kalau yang Tokutei Gino saya ikut mensetsunya itu di LPK minasang. Nah kalau yang magang, yang perusahaan saya sekarang, waktu itu saya itu apa adanya gitu minasang, di rumah doang, di kamar waktu itu. Apa ya, saking gimana ya, saking bodo amat, mau keterima enggak juga bodo amat lah, udah pusing kayak gitu minasang. Waktu itu tuh kalau misalkan saya lihat ya videonya, pengen ketawa lah minasang. Saya santai banget gitu mensetsu di kamar, ada apa, ada foto-foto keluarga gitu, terus ada bantal guling dan segala macam gitu minasang, pengen ketawa lah pokoknya ya. Ya istilahnya mungkin dari pihak perusahaan ini orang niat kerja apa enggak sih gitu kan. Waktu itu tuh benar-benar ya, saking kayak pikiran tuh bodo amat kayak gitu ya. Singkat ceritanya udah ini ya, eh udah keterima, kemudian ada pertanyaan lagi dari pihak perusahaan gitu. Udah keterima ya, karena waktu itu oke lah katanya ini apa, udah punya pengalaman juga katanya di bidang kaigo, kemudian udah punya N4 juga waktu itu JFT sama Nates ya minasang. Tapi mereka nggak tahu kalau saya udah punya SSW gitu minasang, karena memang saya itu lewat Kumiai lah, bukan TSK ya pada waktu itu. Gimana ya, saya ditanya katanya kan Sumi, ada pertanyaan Sumi ya minasang, hobi kamu apa gitu. Ya saya jawab, hobi saya menabung dan bermain drum gitu. Wah itu saconya minasang, yang punya perusahaannya itu langsung antusias banget. Wah kamu bener katanya suka main musik katanya. Terus pas teman saya juga yang satu lagi gitu kan, dia itu hobinya bermain gitar. Jadi antusiasnya makin bertambah gitu minasang. Kenapa kan, ada pertanyaan kan, kok kenapa bisa jadi antusiasnya sebesar ini gitu kan. Pas gitu dia langsung ngambil kameranya, diliatin tuh, lihat di sini juga katanya, kalau misalkan rekreasi itu ada drum, ada gitar, pokoknya alat musik lengkap minasang di situ. Kalau misalkan kalian mau main apa musik boleh silahkan katanya. Wah di situ kan kita langsung malah jadi enjoy minasang. Jadi bukan kayak apa, kaku kayak sama saco-saco yang lain yang pernah saya ikut mensetsu sebelumnya gitu. Yang ada kita malah ketawa-ketawa, malah curhat satu sama lain kayak gitu minasang. Dan mungkinlah di situ mulai awal mula harapan saya buat bisa pergi ke Jepang gitu minasang. Dan alhamdulillahnya saya sempat dengar gitu kan, mereka ngobrol sama Kumiai saya. Ini anak-anak yang berdua ini apa, udah ambil aja katanya, udah ambil aja. Yang pertama mereka tuh udah temenan lama, yang kedua mereka udah ada pengalaman, yang ketiga cocok juga di hobinya kayak gitu minasang omongannya kan. Ya udahlah saya seneng gitu kan, meskipun hasilnya belum diutarakan langsung hari itu, maksud bukan hari itu, belum disampaikan pada saat itu, pada waktu itu gitu minasang. Tapi saya udah positive thinking, insya Allah lah saya bisa lolos lagi nih perusahaan yang ketiga.
Dan ternyata jelang 3 jam setelah saya mensetsu, alhamdulillah itu hasilnya keluar minasang, dan saya diterima lagi minasang. Alhamdulillah sekali. Dan jangka waktu saya berangkat ke Jepang itu sekitar 7 bulan, kurang lebih 7 bulan minasang, 7 bulan ya. Tapi si OE itu belum datang-datang waktu itu. Wah, ada kemungkinan juga ini di cancel kayak gitu kan. Saya berpikir yang jelek-jelek lagi minasang waktu itu. Ternyata eh, jangka waktu 1 minggu sebelum berangkat si COE ini turun, langsung kita mengurus segala macam dokumen yang penting, dan kemudian kita persiapan gitu kan, untuk packing segala macam, persiapan obat-obatan, baju, dan kemudian bumbu-bumbu kayak gitu ya minasang, buat stok kita selama beberapa minggu di Jepang gitu kan, pas pertama kali kita datang kayak gitu. Dan alhamdulillahnya minasang waktu itu nggak ada kendala apapun minasang. Alhamdulillah sekali di Bandara Soekarno Hatta, kemudian berpisah dengan keluarga gitu kan, dengan isak tangis, apa sih di dalam hati tuh seneng luar biasa, sedihnya juga luar biasa karena kita ninggalin keluarga gitu minasang. Jadi di sini tuh kita menangis tuh ada 3 unsur minasang. Unsur rasa seneng yang luar biasa, saya akhirnya bisa bekerja ke Jepang. Yang kedua, ninggalin keluarga. Yang ketiga, campuran minasang, karena memang udah lelah banget saya nunggu selama 4 tahun belum berangkat juga kerja ke Jepang kayak gitu minasang. Dan ini mungkin ya merupakan suatu apa ya, yang terbaik lah, sesuatu yang terbaik untuk saya gitu minasang, bisa bekerja di perusahaan ini, karena memang saya bekerja di day service minasang, day service ya, bukan di Shisetsu yang rawat inap gitu, apalagi kayak di rumah sakit itu enggak minasang. Memang kalau misalkan dari segi gaji itu beda ya, beda sama yang di rumah sakit sama Shisetsu biasa ya pada umumnya gitu kalau day service, karena memang day service itu enggak ada shift malam, dan juga orang-orangnya itu kebanyakannya itu orang-orang yang sehat-sehat gitu minasang, yang kebanyakan itu dari rumah-rumah masing-masing gitu kan, diantar jemput kayak gitu minasang. Oke, mungkin ini video cukup panjang ya minasang, semoga minasang sedikit ya bisa terinspirasi, terbuka pikirannya bahwa perjuangan yang minasang sekarang lagi perjuangin ini nih buat kerja ke Jepang itu, capeknya, lelahnya kayak gimana itu masih ada yang lebih lelah dari minasang, yaitu saya gitu. Dan cerita saya ini sinopsisnya aja minasang, intinya aja yang saya ambil gitu. Kalau misalkan saya ceritain semuanya itu sakitnya itu luar biasa minasang. Sakitnya itu di sini gitu. Oke, terima kasih minasang yang udah support video ini. Kapan-kapan saya mau bikin video lagi ya terkait proses saya dari Soekarno Hatta, kemudian di imigrasi Soekarno Hatta, imigrasi Indonesia, kemudian sampai ke Jepang itu kayak gimana sih gitu ya, pesan dan kesannya kayak gitu. Oke, terima kasih minasang yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye. Hite kurete arigatou gozaimashita ne.